Ahmadinejad, Khomeini, Netanyahu, Khomeini. Masa lagu gitu? Lagu gitu. Terus gimana puasa ente aman? Aman, alhamdulillah aman. Tapi itu dah yang bikin aman, ngeliat-liat berita-berita yang. Jadi ada kemarin kegiatan lagi, masa kegiatan? Kegiatan ngapak tuh kegiatan. Ya, tapi kan muka orang nih. Hah? Bukan muka orang. Kalau kegiatan tuh kamu ngapak kayu. Kan kegiatan ada yang positif ada yang negatif. Oh, iya, bener. Nggak, jadi ada kegiatan janggal sebenarnya nih. Cewek lagi mau lupa sih antara sidang proposal, pokoknya kayak sidang kuliah gitu, dikapak sama cowok mukanya. Karena ini ada runtutannya ya. Jadinya dulu pokoknya berita pertama tuh gini ya, naik si cowok ini teman KKN lah sama cewek nih. Terus cowok nih kayak baper, obses gitu sama cewek nih karena dibaik-baikin terus sama cewek nih, bain, tapi di kayak bahasanya laki nih ngerasa udah punya harapan tinggi nih di cewek ini valid memang udah tersebar di Twitter ternyata, tapi cewek ini nggak ngerasain yang sama. Akhirnya kayak gedak cowok nih, wah aku jadi pakai Stormbringer Thor. Kalau soal kasusnya sih apa namanya, semoga ada jalan titik temu terbaik bagi berdua. Yang saya ingin tanyakan nih, bagaimana jika kita yang ada di posisi itu? Jadi kita jadi point of view siapa nih? Dua-duanya nih ya. Kita sebagai laki nih, semen. Bagaimana kita? Ini kan nggak bisa, tapi kita bilang point of view karena belum selesai. Tadi itu kan baru keterangan pertama. Oh ada, saya kira ini udah final. Oh, ini keterangan pertama tuh. Itu keterangan pertama ketika kasusnya naik. Oh ya langsung kan cowok macam apa itu yang ngapak cewek gini. Dasar apa namanya obses gini. Tidak berhenti di situ dong cerita. Ternyata dikorek-korek lagi. Jujur cowok sama cewek ini udah pernah jalan, pernah makan bareng, main PS sambil ciuman. Ada fotonya. Terus yang kayak buat video video lagi di videoin soalnya main PS itu nih. Terus ada juga dia momennya tuh kayak kundangan. Makanya kalau kundangan kan ada yang kayak foto booth gitu tuh. Fotoan kayak gini. Jadi kan kita bingung tuh ya, maksudnya apa orang obses itu. Kalau normalnya nih, misalnya kalau deketin kamu. Ya. Nah, misalnya nih, normalnya kalau cewek dah deketin kamu nih. Seperti bilang tadi. Iya, deketin kamu. Misalnya nih, nama orang. Ya. Jadi sensor bacanya. Jadi sensor aja terus cewek deketin saya. Iya, cewek deketin kamu. Tadi sebenarnya mau saya bilang gini sebenarnya deketin kamu apa? Setolak. Terus dia bukan tipe saya bilang gitu, tapi sensor. Oh, itu dah makanya. Pakai unlin pun tak kurus itu. Oke, saya sebenarnya jujur kalau podcast sampai itu di bulan Ramadan itu pancing. Ayo. Nggak biar. Oh, enggak nih. Cewek. Bukan. Kita masing-masing ya gantian saya dulu baru ente. Gini lah ya. Case-nya tuh anggap gini dah. Kita pakai sesama gender lah, anggap kamu obses nih sama siapa misalnya cewek nih. Oh, gender. Iya kan biar kita pakai point of view laki nih. Apa lagi? Tapi saya klaim dulu, maksudnya yang masalah saya itu semoga semoga selesai gitu maksudnya. Lakinya udah masuk penjara, calon 12 tahun. Terus lanjut. Nah, lanjut. Ini misalnya nih anggapan nih. Kamu di posisi laki nih. Cewek nih gitu ke kamu, memberi kayak harapan kayak gitu. Wajar enggak kamu baper? Logikanya kalau saya pribadi kita udah lepas kita tentang pribadi masing-masing pribadi pendapat ya. Logikanya dah baper. Apalagi ini yang ultimate-nya. Ada di salah satu dibilang udah pernah HS. Handshake emang sih kok kita bukan gue pikir melodi sama melodi JKT. Bukan semua JKT. Ngerti enggak? EOS katanya. Sampai EOS. Nah itu tuh masih bukan asumsi, tapi banyak yang
ngasih mengkabarkan itu. Tapi wajar dong maksudnya kalau sampai kayak gitu laki itu jadi kayak wah wanita ini ada keinginan dengan saya gitu kan. Wajar kan? Ya logika ini kan pribadi, pendapat pribadi ya. Bukan obses dong jatuhnya. Bukan obses. Kalau obses tuh ketika kamu mendeketin cewek ini kayak ngasih jarak. Ngerti nggak? Ya. Ketika kamu deketin ngasih jarak gitu. Nah, gimana? Apakah menurutmu wanita ini dan wanita ini gongnya sudah punya pacar? Jadi nggak bisa berkata-kata kan. Kau awalnya mau simpati kan sama cewek ini, mungkin kayak kok bisa laki ini ngapa? Sebenarnya sudah tahu sih dia udah punya pacar. Sudah tahu sih. Saya tahu berita tapi saya takutnya kalau saya bercerita ya takutnya fakta-fakta yang terlewat tuh udah saya jadi fitnah jadinya ternyata ini yang lebih makanya saya. Nah kan terus si siapa namanya si ceweknya nih cowoknya yang cewek ini sebelum kejadian itu ngupload sebuah lagu, ini agak vulgar lagu nih, lagunya Sal Priadi. Ada titik di ujung. Nah, titik mas, titik. Bukan salah titik ya titik. Masa di ujung doa digambar. No, dia sendiri ya buat konten Ramadan tadi udah baru menit keberapa udah bilang doa. Kita emang nggak cocok. Kita podcast kita ini memang nggak cocok Ramadan tapi dicocok-cocok. Nggak, tapi nih kondisinya kayak gitu dah dia. Iya. Jadinya kayak ngerti kamu, bukan saya juga membilang boleh yang ngapak muka orang ya. Tapi pasti kan normalnya nggak ada asap kalau nggak ada api ya. Mungkin itu udah kemarahannya minta. Ada lah pasti yang kamu nggak. Saya nggak tahu kamu pernah ngalamin, misalnya kamu pernah yang kayak minta status sama perempuan nih, memudah sejauh itu hubungannya ya maksudnya. Terus kamu nggak dianggap apa-apa tuh pasti ada yang kayak dalam hatimu kayak wah anjing sini. Nah itu tergantung pengelolaan emosi orang gitu yang kayak. Nah itu gunanya bersabar. Kayaknya dia ngerti kok kayak latahzan itu yang ungkapan-ungkapannya kayak langsung ditarik ke sini mas. Nah beneran dong, maksudnya jangan nangis terus. ya gitulah maksudnya. Kalau apa ya? Kalau terlalu cinta juga kan itu kan bener makanya yang ajaran Tuhan Allah gitu yang kayak nggak boleh terlalu mencintai ciptaannya, artinya either benda mati atau benda hidup atau benda hampir mati itu kan jatuhnya cewek itu. Nah, sembuh tapi udah sembuh dia. Iya sembuh. Alhamdulillah ya nak meninggal. Soalnya kalau dia meninggal tuh kan kamu yang hukumnya, tapi setahu saya nih ya, misalnya seumur hidup di penjara tuh berencana soalnya. Kenapa saya tahu berencana? Karena dia ngupload video-video itu sebelum dia mau dilakuin aksi itu sama laki nih. Dia nguploadnya video kemesraan mereka tuh. Berarti kan asumsinya udah ada rencana tuh. Betul itu berencana atau gimana? Logikamu kamu ngupload kayak gitu, ngasih yang kayak gitu tuh kamu apa sih definisi berencana itu kita harus ada dulu. Nah ini asik cukup. Berencana tuh kan kamu udah terstruktur nih. Gini misalnya anggapan ini ketika kamu asumsi saya nih ya, ketika kamu ngebacok aja nih, itu kan otomatis kamu full jadi salah dong. Itu dilakukan dengan tidak pemikiran panjang, ngerti nggak, kayak impulsif aja kayak memukul, nggak ada lanjutannya. Tapi kenapa bisa video jadi indikasi? Yo, itu kan dia mau ngasih gini jadinya nih ketika hal ini dilakukan. Emang apa di videonya emang? Itu deh yang adegan yang dia main PS, chips itu, terus yang dia foto gini tuh diuploadnya semua tuh sebelum sebelum dia mau dilaksanakan. Tapi kayaknya ini kan ente ngomong asumsi. Tapi karena mendekati, ngerti nggak, kayak nggak mungkin orang tidak berencana impulsif ngelakuin itu, ngerti nggak? Ini kan udah matang nih. Apapun itu emang kita secara ngerti nggak, secara kemanusiaan ya stand sama ceweknya lah. Iya kan, kalau di kuliah itu tidak berhak wanita, bukan wanita lagi, manusia diambil nyawanya itu kan ya, melanggar kemanusiaan sih namanya. Tapi di sisi lain di moral kita bisa mengerti. Mungkin kalau kita bisa mengerti ini
Tapi salah cara Dan ini outputnya. apa namanya? Outputnya laki tuh. Lepas dari saya bukan mau ngomongin laki. Ya, laki lawan perempuan bukan itu. Lepas dari kasus itu. Tapi saya cuman kasih nasihat. Cintai wanita itu seutuhnya jika dia sudah jadi istrimu. Nggak juga cintai itu perempuan yang bisa kamu dapat aja udah itu dah. Ngerti kan kayak bisa kamu dapat aja udah yang. Karena sebelum nikah tuh masih bisa memilih wanita lain, masih bisa masih punya hak kita ya. Masih punya hak kita sebelum ijab kabul dilaksanakan. Ya. Karena ketika belum jadi istrimu ya memang bukan milikmu. Benar. Secara fundamental ya memang fundamental ya. Tapi ya. Jadi makanya kalau saya nih pribadi kalau ada seseorang dulu ya mungkin marah lihat ada kasusnya kan ada cowok ngerebut pacar orang saya mungkin marah, tapi semakin lama yang saya dapat belajar ternyata kalau misalkan ada cowok nih si A ngerebut ceweknya si B itu enggak apa-apa, yang enggak boleh si A ngerebut istrinya si B. Nah, ngerebut ya apalagi ngeos istri orang lang. Ini maksudnya tanpa ngambil. Di Islam pun dirajam kalau ngeos. Iya, ngeos. Iya, ngeos istri orang. Iya. Nah, tapi itu dah makanya ya tetap sisi salah terbesarnya bebannya jelas ke laki. Ngerti enggak? Makanya tapi semoga mereka berdua kamu udah jalan keluarnya ya. Allah memberikan kemudahan dan ada jalan yang baik bagi mereka berdua. Bayangin 12 tahun di penjara. Buka usaha ayam fried chicken tuh bisa luas. Kenapa tiba-tiba ya, bisa dong. Nah, lepas dari itu ini ada satu lagu saya pengen nyanyiin buat si ceweknya lagunya Coil. Apa? Tahu nak band Coil yang di negara ini yang nyanyi sama Ahmad Dhani itu. Referensi bandnya kurang bro. Ada lagunya judul apa judul? Semoga Kau Sembuh. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dari Coil. Semoga kau sembuh. Dan akhir yang bahagia melayani waktu, mengamati rinduku, menyanjung harapan, menghentikan perang. Doakanlah yang telah tiada. Semua ini ku lakukan selama waktu berlalu. Semoga kau sembuh. Terjadinya di bulan puasa loh tuh. Itu ternyata benar ajaran untuk menahan hawa nafsu itu. Ternyata amarah itu kan hawa nafsu juga ya hitungannya. Amarah tuh hawa nafsu itu kan. Nafsu kan? Iya jelas makanya. Nah, itu lah pentingnya ajaran. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, ini pertanyaan biasa nih. Kau pernah nak mokel? Ada nak pernah momen mokel? Pernah sih, pernah. Nah, ya. SMA. Ya, dosa di apa lah ya. Dosa di apa? Enggak tahu saya lupa ingat pas kapan tapi pernah lah. Ya pernah. Fun fact saya enggak pernah. Alhamdulillah. Di antara orang-orang bejigar nih. Tapi tunggu dulu. Mokel kan itu untuk orang yang berpuasa jika dia membatal. Tapi kan ente emang enggak puasa dari awal dia baru mokel. Bukan. Puasa sih. Oh, puasa. Ente tahu pertama kali puasa penuh SD pasti. Lupa saya lupa lah kayak gitu saya enggak tahu. Apa? Kalau saya nyetem gitar. Kalau saya nyetem gitar gitu. Nah, kalau saya inget TK tuh udah tapi setengah hari. Puasa yang kayak zuhur udah dibuka gitu tuh. Oh. Udah dilatih saya sama biasanya. Secara Jurgen Klopp lah ibu saya dulu. Jago maksudnya ngelatih gitu. Mantap. Bagus sih kalau udah pernah mokel. Pernah saya mokel walaupun ya enggak pernah sih. Tapi stop. Ya terus. Apa kau bilang? Apa? Ada momen. Tapi ini kondisinya bukan puasa bukan puasa apa ya istilahnya? Puasa Daud lagi. Bukan puasa Ramadan. Ini kayak saya mau puasa
Senin Kamis saja. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Bayu dan kawan-kawan mengajak saya main futsal SMP. Mainan futsal kan capek deh. Beli batagor. Pas udah makan, udah habis plastiknya. Ada yang salah kayaknya nih. Futsal saya nak minum pas futsal. Kok makan saya nih? Saya baru inget saya puasa. Tapi enggak apa-apa dong, maksudnya kalau kayak gitu kondisinya karena saya lupa, benar kan? Lupa. Walaupun udah habis. Tapi kan lupa ente. Iya, memang lupa. Kecuali saya lupa terus saya lanjutin tetap. Ya lupa benar tuh. Alhamdulillah ya Allah saya kenyang doa sih. Nah yang kayak gitu pernah pasti kau tenang atau pernah ya, kayak keceplosan itu. Tapi di rumah tapi kan yang kayak tiba-tiba pagi minum. Ya. Oh ini 1 Ramadan. Itu kayak apa ya? Namanya apa namanya? Kayak anggapan tanda titik kayak rezeki dari Allah. Iya rezeki ya. Kan pernah dengar kan? Benar. Ya. Karena kan kita enggak tahu juga kan, kita lupa. Ya lupa kan kita. Benar. Ya. Tapi pernah ada enggak yang sebaliknya gitu nih? Misalnya ada sebaliknya. Misalnya sebaliknya nih, udah hari Lebaran malah tetap dia puasa. Nah, saya enggak tahu ya sih. Nah, misalnya tetap dia puasa. Ayo makan rawon. Enggak. Nah, itu enggak lupa tuh. Enggak dia bilang. Tapi kan dia kayak ngerti kamu dia kayak enggak tahu. Tapi jangan sih orang lupa itu hari Lebaran ini. Lupa puasa sama lupa enggak puasa sih kayak apa? Lupa udah enggak puasa gitu kan. Nah, soalnya gini, kecuali ya misalkan baru subuh kan. Subuh udah wudhu terus pergi sholat Id kan. Balik-balik udah jam 10 pagi ditawarin makan. Oh iya. Apa enggak puasa baru makan. Kalau ente tadi janggal. Enggak misalnya bisa ini puasa. Kan orang banyak makan nih. Terus dia enggak itu janggal, ngerti enggak? Iya. Janggal. Misalnya kan semua orang makan, dia terus kayak astagfirullahaladzim, semua orang mokel kecuali diriku. Dia kayak sok suci sendiri gitu. Paginya pergi sholat Id ya. Sholat Id, tapi dia lupa. Itu enggak dari dia bangun sampai dia sholat itu udah ingat dia ada puasa sebenarnya. Tapi kalau udah sampai melanjutkan kan biasa kalau orang lupa kalau dirinya puasa, dia lupa kalau dirinya enggak puasa. Itu yang janggal, itu yang ajaib ya orang kayak gitu kayak nah yang anehnya pas habis sholat Id loh dia masih dia enggak puasa. Iya dia semikir. Nah kalau orang kayak gitu mungkin dia enggak wajib puasa kan, syarat puasa kan berakal kan. Udah kamu ada enggak nyangka enggak kamu ada case kayak gitu sama orang lupa. Kayak enggak pernah sih dengar case kayak gitu itu imajinasinya. Dari bangun aja udah Allahu Akbar tahuan tuh lebaran tuh sholat Id Allahu Akbar udah ketahuan pasti udah puasa udah pas langsung. Orang kalau di perantauan enggak bisa pulang. Sering kan gitu orang-orang di Jepang gitu misalnya. Teman-teman saya di Jepang tuh ada yang balik hari lebaran kadang-kadang ya. Kan bisa dia lupa tuh. Tapi case-nya bro untuk dia lupa itu hari lebaran oke. Tapi dia melupakan dirinya enggak puasa itu yang masa enggak itu enggak saking alimnya saya tetap puasa di hari lebaran gitu. Nah mungkin kalau mungkin ada kalau itu. Maafkan maksudnya kan dia lupa kan ya. Iya lupa. Cing bener kan.